Aku niat tayamum untuk membolehkan kefarduan sholat di hatinya, bukan di mulut, karena Allah Ta'ala usap dari atas. Depannya ini jangan sampai nggak kena nih, karena ini kalau air mau gampang bisa turun, kalau debu nggak turun masalahnya. Ini depan ini nih harus dijaga betul. Kemudian nepuk lagi, dorong ininya pakai jempol. Ini juga begitu, pokoknya jempol buat jempol aja. Ininya tuh. Jadi yang debu yang di ujung jari buat ini, terus jari, jadi debunya cukup tuh. Tarik, dalam, dorong, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa furuduhu arba'atun. Adapun rukun-rukun tayamum, yakni fardu-fardu tayamum, yaitu ada 4 perkara. Al-awwalun niyatu, adapun yang pertama yaitu niat, makrunatan padahal dibarengkan, binaqli turabi dengan memindahkan debu, wa bi awwali juz'in yamsahuhu minal wajhi dengan awal juz yang ia mengusapnya daripada wajah. Wa yanwil mutayammimu istibahatas salati masalan, dan niat oleh orang yang tayamum akan kebolehan salat umpamanya. As-sani mashul wajhi, adapun yang kedua yaitu mengusap wajah, tulan wa urdon, dari segi panjangnya wajah dan lebarnya, hatal muqbili min anfihi, sampai-sampai bagian depan daripada hidungnya, dan wasyafataihi, dan 2 bibirnya. As-salisu mashul yadaini ma'al mirfaqaini, adapun yang ketiga yaitu mengusap 2 tangan serta 2 siku. Wala takfi darbatun wahidatun, dan tidak memadai oleh 1 tepukan, lil wajhi untuk wajah, wal yadaini, dan 2 tangan. Balla budda likullin minhuma, bahkan tak dapat tidak bagi tiap-tiap satu daripada wajah dan 2 tangan, min darbatin mustaqilatin, daripada tepukan yang tersendiri. Ar-rabi'u tartibu, adapun yang keempat yaitu tartib, bi an yuqaddima mashal wajhi ala mashil yadaini, dengan bahwa mendahulukan ia akan mengusap wajah, membelakangkan atas mengusap 2 tangan. Wallahu a'lamu bissawab. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kajian kita amat sangat penting untuk mereka yang biasanya operasi katarak atau yang ada lukanya badannya, karena fungsi tayamum itu pengganti wudhu, pengganti mandi, dan ketiga pengganti anggota wudhu atau anggota mandi yang ada lukanya. Bagi orang yang badannya ada lukanya, ini kajian teramat sangat penting untuk diketahui. Malam hari ini kita akan membahas fardu tayammum. Bila fardu wudhu ada 6,
maka fardu tayamum ada 4 perkara. 4 perkara. Yang pertama, al-awwalun niyatu. Pertama, tayamum ini kudu niat. Sebab apa? Sebab tayamum adalah ibadah. Dan setiap ibadah itu amat sangat butuh kepada niat. Innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, qalahu habibunal mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kudu niat. Niat. Di mana tempat niatnya? Sebagaimana dimaklumi, tempatnya dalam hati. Lalu kapan niatnya? Makrunatan binaqlit turab. Niat ini waktunya, niat tayamum ini kudu bareng di saat memindahkan debu ke wajah. Tayamum ini niatnya kudu bareng dengan memindahkan debu ke wajah dan bareng dengan mengusap awal juz dari wajah. Jadi saat ngambilnya itu sudah mulai memasang niat sampai ditempelkan di wajah. Nanti di ujung aja cara kita tayamum prakteknya. Yang penting teori dulu. Kudu niat. Bagaimana niatnya? Saudara, niat dalam tayamum ini ada 3 tingkatan. Dan ini yang paling pentingnya dalam tayamum. Tingkatan pertama, niatnya nawaitu tayammuma listibahati fardis sholati. Aku niat tayamum untuk membolehkan kefarduan sholat. Aku niat tayamum untuk membolehkan kefarduan sholat. Ini yang wajib-wajib. Kalaulah tawaf, kefarduan tawaf. Kalaulah khutbah Jumat, kefarduan khutbah Jumat. Jadi aku niat tayamum untuk membolehkan kefarduan sholat. Niatnya begitu. Karena Allah Ta'ala. Niatnya satu. Ini tingkatan tertingginya niat tayamum. Kedua, cara niatnya, nawaitu tayammuma listibahatis sholati. Aku niat tayamum untuk membolehkan sholat. Untuk membolehkan sholat. Kalau tadi membolehkan kefarduan sholat, yang kedua nggak kata-kata fardu, untuk membolehkan sholat, membolehkan sholat. Ketiga, nawaitu tayammuma listibahati sajdati syukri. Aku niat tayamum untuk membolehkan sujud syukur. Dari 3 ini saya mau kelompokin. Kelompok pertama, tawaf wajib. Aku niat tayamum untuk membolehkan tawaf wajib atau tawaf rukun. Khutbah Jumat itu
Jadi yang sekelas dengan sholat 5 waktu, yang sekelas nih, dengan sholat 5 waktu, tawaf rukun, khutbah Jumat, ini sekelas cara niat dalam tayamum. Yang sekelas dengan niat tingkatan kedua, artinya aku niat tayamum untuk membolehkan sholat. Di sana sekelasnya nih, tawaf sunat, sholat jenazah, sekelas tuh. Pada niat nomor 2, sholat jenazah masuk. Ketiga, aku niat tayamum untuk membolehkan sujud syukur. Sekelas dengan ini, sujud tilawah, baca Quran bagi orang junub, atau megang Quran gitu. Bagi orang nggak punya wudhu, atau menghalalkan suami bagi perempuan yang mens, ini kelas di nomor 3. Apa ini maksud saya di kelas-kelas nih? Begini, bila mana bapak dan ibu tayamum, niatnya kayak model pertama, aku niat tayamum untuk membolehkan kefarduan sholat, maka saudara dengan tayamum itu diizinkan mengerjakan apa saja. Sholat sunnah boleh, sholat jenazah boleh, sujud syukur boleh, dengan niat model itu. Karena itu niat tertingginya. Jadi bila kita niat tayamumnya, aku niat tayamum untuk membolehkan kefarduan sholat, artinya sholat fardu, maka dengan tayamum itu, saudara, ini kita tayamum pakai niat tingkatan pertama. Habis tayamum, dohor dah kita gitu. Maksudnya dan dohor, tayamum. Qobliyah dohor boleh dikerjakan pakai tayamum yang niatnya kayak itu. Terus sholat dohor boleh. Habis sholat dohor ada sholat jenazah, boleh, nggak perlu tayamum lagi. Habis sholat jenazah kemudian sholat ba'diyah dohor, silakan. Habis itu kemudian ada mau sujud syukur karena anaknya lulus dari sekolah atau apa saja, itu sekali tayamum bisa untuk apa saja. Tapi kalau saudara tayamumnya niatnya model kedua, aku niat tayamum untuk membolehkan sholat, nggak boleh buat sholat dohor. Kalau udah bilang untuk membolehkan sholat, yang bisa sholat sunat dan sholat jenazah, sama turunannya yang ketiga. Tuh begitu. Aku niat tayamum untuk membolehkan sholat. Kalau ngomong sholat, itu umum, maka akan lari pada sholat jenazah dan sholat sunat saja. Sholat wajib tidak boleh pakai tayamum yang niatnya begitu. Sholat duha boleh, dengan tayamum niatnya kayak begitu. Sujud syukur boleh. Tapi kalau saudara niatnya untuk sujud syukur nih, karena nggak ada air, lalu kemudian kita pengen sujud syukur, ada nikmat, lalu kita tayamum, aku niat tayamum untuk membolehkan sujud syukur. Setelah sujud syukur pengen sholat duha, nggak boleh. Karena ini rendah, naik nggak bisa, turun bisa, begitu. Naik nggak bisa, turun bisa. Jadi kalau tayamumnya niatnya untuk membolehkan sujud syukur, nggak boleh buat sholat sunat, apalagi sholat wajib. Kalau saudara tayamumnya aku niat tayamum untuk membolehkan sholat wajib atau kefarduan sholat, kefarduan suatu sholat wajib, boleh buat sholat sunat, boleh buat sujud syukur.
Maka di sini dijelaskan wayan wil mutayammimu istibahatas sholati masalan, umpama niatnya, niat seseorang akan tayamum jadi nawaitu tayammuma listibahatis sholat. Aku niat tayamum untuk membolehkan daripada sholat. Ini contoh pada niat tingkatan kedua daripada niat tayamum. Jadi singkatnya, bila seseorang niat dengan tingkatan yang pertama, maka diizinkan dengan tayamum itu untuk mengerjakan sholat dohor, boleh begitu. Andai diganti nggak mau dohor, artinya mau tawaf umpamanya, niatnya aku niat tayamum untuk membolehkan sholat fardu. Saya buat tawaf dulu dah, karena nih habis niat ihram kita belum tawaf nih, tawaf rukun umroh. Boleh, boleh, karena selevel. Kalau begitu niatnya, itu yang pertama, niat tayamum. Kudu ada niat. Kalau enggak niat, enggak sah tayamumnya. Yang kedua, mengusap wajah. Biasa kalau ngomong wajah, panjangnya, lebarnya. Panjangnya dari ujung tempat tumbuh rambut pada umumnya sampai bawah dagu. Lebarnya dari cuping nih, pentil ini, yang kanan sampai pentil kiri. Jadi selebar ini, termasuk hidung nih. Kudu kena debu ini nih, namanya hatal muqbili min anfihi. Ini namanya mukbil, yang depan nih. Kudu kena. Wasyafataihi, dua bibir. Ini yang kelihatan nih. Kudu kena debu. Kalau nggak kena nggak sah. Itu yang dimaksud daripada mashul wajhi tulan wa urdad hatal muqbili min anfihi wa syafataihi. Itu aturannya. Kudu kayak begitu. Wajahnya diusap. Kayak sholat aja. Kalau udah ngomongin wajah. Begitu. Jadi niat kudu bareng dengan ngambil debu sampai diusapin di wajah. Usapin. Itu yang kedua, fardu tayamum. Yang ketiga adalah mashul yadaini ma'al mirfaqaini. Rukun tayamum yang ketiga, fardu tayamum ketiga, kudu ngusap dua tangan sampai siku. Nggak boleh depan ini doang. Tayamumnya segini doang. Nggak boleh. Sampai siku biasa. Nanti cara sempurnanya kita ajarkan. Terakhir, biar kita teori dulu. Dan ini kudu dua tepukan. Satu tepukan untuk wajah, dua pengambilan, dua tepukan tuh. Satu tepukan lagi untuk dua tangan. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Daraqutni di dalam Sunan Ad-Daraqutni, bahwa Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, at-tayammumu dorbatani, dorbatun lil wajhi wa dorbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Kata Nabi, tayamum itu dua kali tepukan. Satu tepukan untuk mengusap wajah, dan satu kali tepukan lagi untuk mengusap dua tangan sampai siku.
dua tangan sampai siku. Baik tayamumnya itu hadas kecil, nggak punya wudu, ataukah tayamumnya hadas besar, habis semen atau habis tidur sama lakinya habis bersetubuh. Tayamumnya bagaimana ini habis bersetubuh ini? Apa guling-guling di lapangan? Kagak. Tetap aja wajah dan dua tangan. Enggak keluar dari itu. Jangan sampai guling-guling, habis semen guling-guling. Ngapain guling-guling? Tayamum. Ah, ini enggak ngaji, enggak ngaji. Di dalam hadis Bukhari dan juga hadis Muslim daripada Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu taala an, itu ada cerita menarik. Bagaimana ini Nabi mau tayamum ini, mau wudu nggak ada air, maka kemudian Nabi ngajarin begini, kalau nggak ada air ya, maka Nabi contohin tepuk tangannya, usapin di wajahnya, tepuk tangan lagi, usapin untuk tangannya, dua-duanya atau dua tangan, tangan kiri buat tangan kanan buat ngusap tangan kiri. Ada juga pendapat ulama yang namanya tayamum itu sebatas pergelangan tangan. Tapi ini pendapat ini dhaif di dalam madhabnya. Dhaif dalam madhabnya. Karena Al-Qur'annya enggak menyebutkan ilal mirfaqaini pada berbicara tayamum. Fa ilam tajidu ma'an apa itu? Minal ghaiti aw lamastumun nisaa wa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aidikum min. Enggak wa aidikum ilal mirfaqaini pada tayamum. Karena ada enggak pakai ilal mirfaqaini pada ayat itu, ada ulama ya yang tangan segini aja jadi. Ada ulamanya. Tapi dalam hadis Daraqutni Nabi bilang ilal mirfaqaini. Begitu. Tangannya itu sampai siku juga, sampai siku. Kemudian yang keempat, fardu tayamum itu adalah tartib. Artinya tartib mendahulukan ngusap wajah, membelakangkan ngusap dua tangan. Sebab Allahnya di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6-nya Allah menyebutkan wajah dulu baru tangan. Famsahu biwujuhikum wa aidikum min. Aidi jatuhnya sesudah wajah, itu menunjukkan ada dalalah ala fardiyatit tartib sebagai petunjuk bahwa tartib adalah wajib dalam tayamum. Jadi sehingga kita simpulin fardu tayamum 4, 1 niat, cara niatnya kayak tadi, kedua mengusap wajah, ketiga mengusap dua tangan, keempat tertib. Bagaimana kalau tayamumnya ini mengganti anggota yang ada lukanya? Boleh kita nawaitu tayammuma listibahatis fardis sholati, kayak gitu aja. Niatnya yang kayak begitu. Contoh, kita habis operasi katarak. Ya, mata kiri kan masih ditambal. Ya udah, yang enggak ada apa namanya perbannya dikenain air. Cuman habis wajah ini nih karena wudu enggak boleh tangan. Karena wajahnya belum kelar kena airnya. Penyebabnya ada anggota wajah yang nggak boleh kena air. Maka tayamum dulu, diusap dulu dah.
Lalu tayamum. Aku niat tayamum untuk membolehkan kefarduan sholat. Untuk membolehkan kefarduan sholat. Atau untuk mengganti anggota wudhu yang ada lukanya. Karena Allah Ta'ala. Aku niat tayamum untuk mengganti anggota wudhu yang ada lukanya. Usap wajahnya. Lalu dua tangan. Nanti sempurna tayamumnya saya akan ajarkan. Tangan kiri. Habis tangan kiri berarti wajah udah kelar. Baru kemudian tangan kenain air. Tangan kiri air. Pala, telinga, kaki. Sholat dah jadi. Sholatnya kayak begitu. Nah, sebelum saya mempraktekkan bagaimana cara tayamum ini yang sempurna, karena baru fardu doang, tentu ada sunat-sunat dalam tayamum. Mana sunat-sunat tayamum, saudara? Tentu tayamum ini kayak wudhu, sehingga sunat-sunat yang di wudhu, beberapa sunat masuk pada tayamum. Yang pertama, menghadap kiblat. Itu sunat dalam tayamum kayak wudhu ngadep kiblat. Kemudian baca bismillah sebelum tayamum itu adalah sunat. Kayak wudhu aja. Mengusapnya dari atas wajah. Itu sunat. Kumur-kumur nggak ada dalam tayamum. Nggak ada. Itu nggak diajarin. Apalagi istinsak atau istinsak. Nyedot. Kagak ada, makruh, nggak ada. Jadi yang pertama sunnah tayamum menghadap kiblat. Dua, baca bis sebelum tayamumnya. Tiga, ngusap wajahnya dari atas dulu, kayak wudhu. Jangan dari pipi kanan dulu usapnya. Itu pakai bedak itu. Sunat tuh dalam tayamum. Kemudian ngusap tangannya, tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Baru tangan kiri. Kemudian lagi sunat tayamum, debunya yang tipis. Jangan tebel-tebel, kalau tebel digini-giniin dulu. Kalau tebel kotor wajahnya. Wong ini mau buat syarat doang. Buat syarat doang. Kalau waduh tebel banget, digini-gini aja biar tipis. Namanya tahfiful ghubar. Ditipisin ininya debunya, jangan ampe tebal. Kemudian itu sunat tayamum itu adalah direnggangkan jarinya saat ngambil debu. Jarinya yang renggang, jangan rapat. Kalau wudhu rapat boleh karena air masuk. Debu enggak masuk kalau rapat. Kemudian mencopot cincin, melepas cincin untuk wajah. Cincinnya nih dicopot dulu. Sunat, tapi kalau untuk tangan wajib. Makanya ada tebak-tebakan dalam agama. Yang pertama sunat, yang kedua wajib. Apaan? Nyopot cincin. Untuk wajah, hukumnya sunat. Untuk tangan, wajib. Begitu, untuk tangan wajib. Karena kalau wajah masih bisa. Kalau tangan, ini cincin, kalau dipakai, lah debu nggak masuk, nggak kayak air. Mau digoyang-goyang juga nggak bisa. Jadi kalau untuk tangan mah kudu dicopot, tapi sunat dicopot dua-duanya. Begitu. Tuh, biar kita nggak lupa nantinya, nggak lupa. Jadi mencopot cincin pada tepukan pertama. Adapun tepukan kedua mau hukumnya wajib. Berikutnya lagi sunat tayamum tuh sekali usap.
Jangan 3 kali. Orang debu yang tebel aja suruh di apa namanya? Kepret-kepretin. Pokoknya diginiin. Gitu. Gitu. Jangan sampai 3 kali, kotor. Gitu, sekali aja. Kecuali memang karena kita belum sempurna, kayaknya belum dah bagian depan hidung itu bab lain. Begitu. Itu bab lain. Yang terakhir, doa sesudah tayamum seperti doa sesudah wudhu biasa. Jadi bagaimana nih tayamum? Baik, biar sempurna saya mau praktekin tayamum. Saya harus lipat dulu. Kan kalau pakai jam copot tayamum. Jadi jam saya sih anti air, ini anti debu. Copot cincinnya, mau tayamum. Begitu. Ini debu apa kaca atau mobil ya kan? Kaca atau tanah terserah dah. Yang penting ada debu. Kita copot dah pala kita ya kan tuh picinya. Jangan palanya, kalau palanya mati dicopot ya. Jadi tangannya begini nih, tangannya diusapin tuh. Waktu diusapin nih, di debu nih, jarinya yang renggang. Tadi kan udah ajarin, ini ngadep kiblat, anggap aja kiblatnya sono kan. Kita niat tuh, nggak usah tuh yang nawaitu tayamum bahasa Arab, ngapalnya puyang kita. Aku niat tayamum untuk membolehkan kefarduan sholat atau sholat fardu begitu. Jadi itu tangannya nih, aku niat tayamum. Jadi saya sudah ngambil sambil diangkat. Udah nih, aku niat tayamum. Kan niatnya nih bareng nih. Aku niat tayamum untuk membolehkan kefarduan sholat. Di hatinya, bukan di mulut. Karena Allah Ta'ala usap dari atas. Tuh usapin. Sampai ininya ketarik tuh. Bagian depan ini biar kena apa namanya? Debu. Usap doang gitu. Tinggal usap doang. Depannya ini jangan sampai nggak kena nih. Karena ini kalau air mau gampang bisa turun. Kalau debu nggak turun masalahnya. Ini depan ini nih. Harus dijaga betul. Udah, kemudian nepuk lagi. Baik, iya tempat lain. Jangan yang tadi lagi, jangan. Begitu. Terima kasih ya Bang, kita takut begini nanti tempatnya di situ lagi gitu. Tempat lain tentu. Gitu, tempat yang bukan tadi tuh. Udah, ngambil lagi. Ini caranya begini. Kelingking tangan kiri di atas telunjuk tangan kanan. Kalau enggak praktek nanti saudara lupa caranya. Saudara harus nyontoh juga nih. Kelingking tangan kiri di telunjuk tangan kanan. Tuh saya contohin dulu ya. Saya tempelin dulu nih nyontoh sebelum menopok. Tuh. Jempol lewat. Jadi telunjuk tangan kiri di kelingking kanan. Tuh. Caranya nih. Nah, udah tuh. Ini kita ngambil nih. Untuk tangan. Maka tempelin dari sini. Jadi ini nih. Biar debunya cukup. Kalau enggak nanti debunya enggak cukup nih. Kalau enggak kayak gini. Saudara tarik. Jadi yang debu di sini nih. Debu di sini segini nih untuk tangan atas. Yang ini untuk tangan bawah, yang ini untuk jempol. Kalau enggak begini nanti saudaranya lupa. Tuh, kita tepuk. Tempelin begini. Tarik. Tuh, ini namanya atas tuh. Udah tarik sini, kan masih ada separuh. Diputar sampai siku. Udah sampai siku, putar. Ini didorong. Ini nih, yang di sini nih buat dalam nih. Tuh. Jempol tangan kiri buat jempol tangan kanan. Tuh. Bisa, coba praktekin. Biar bisa, karena ini ilmu. Belum tentu kalau ngaji nggak bisa. Jadi tangan si kelingking tangan kiri di atas telunjuk. Ditarik. Tuh. Liatin. Kalau udah ampe siku diputar ininya. Tuh.
Didorong pakai ini karena di sini masih ada debu nih. Pakai ini, dorongin yang jempol tangan kiri buat jempol tangan kanan. Begitu nanti tangan kiri. Nah, sekarang debu ini kayak tadi sama karena jempol ininya udah tuh sama ininya. Udah begini, tarik tuh. Sampai sini siku, puter, dorong si jempol tangan kanan buat jempol atas jempol tangan kiri. Tuh. Kalau kita nggak ngaji nggak bisa ngusapnya bagaimana nanti? Banyak kalau begitu mah. Nanti debunya tebel, kotor. Apalagi wajahnya begini-begini pakai bedak. Banyak itu enggak cukup 2 kali tepukan, enggak cukup. Itu minimal 2 kali tepukan ini masalahnya. Begitu. Nanti enggak cukup, boros kalau enggak caranya kayak begini. Maka ini diajarkan ulama. Praktek ini perlu. Saya demen praktek agar supaya saudara ingat meski kita bisa aja nggak ngalamin tapi teman kita ngalamin kita bisa ngajarin ini caranya. Dorong ininya pakai jempol. Ini juga begitu, pokoknya jempol buat jempol aja. Ininya tuh. Jadi yang debu yang di ujung jari buat ini, terus jari jadi debunya cukup tuh. Tarik, dalam, dorong, dah. Jadi, dah habis itu sholat dohor. Tuh begitu tuh. Kalau kita sih ndak pakai tayamum, kayaknya joglo baru tuh biasanya kalau hujan banjir nggak itu ya? Bang Enda tuh ada nggak Bang Enda itu? Oh, gitu. Itu begitu. Ini namanya cara tayamum supaya kita maksimal. Jadi tepukin dulu 2 telapak tangan kita dengan jari yang renggang di tanah, di mobil, di kaca, pokoknya yang penting ada debu. Niatnya kayak tadi yang udah diatur. Habis itu kemudian usapin, kalau ada jenggot nyampe bawa tuh. Kayak yang tadi wajah tuh. Kalau ada dia jenggotan. Tapi nggak wajib digini-giniinnya nih. Kotor monya. Begitu. Kali. Ya begitu, tayamum tuh. Tapi secara jujur ini buat kita ajaran tayamum ini teori. Maka artinya prakteknya jarang. Makanya kalau kita ngomongin kitab semacam Fathul Muin, enggak banyak nerangin tayamum, enggak berhari-hari nerangin tayamumnya. Kenapa? Jarang. Karena di India itu kayak kita banyak air. Begitu. Kalau di Arab emang jarang air. Kalau di Arab jarang, begitu jarang air, begitu orang bisa nggak mandi seminggu, beneran, nggak apa-apa, badannya bau, enggak, emang Allah udah atur, jadi kelembabannya 0, jadi biar saudara biar nggak ini panas kayak apa nggak keluar keringat, jadi nggak ngapa-ngapa. Kalau orang kita seminggu nggak mandi. Begitu, kalau orang kita, waduh, kalau di sono enggak apa-apa. Itu daerahnya, Allah udah atur, berbeda-beda. Ini diantara cara-cara kita tayamum, begitu. Kalau kita tayamumnya niatnya buat sholat fardu, boleh buat sholat sunat, boleh buat megang Quran, sholat syukur dan seterusnya. Kalau niat tayamumnya buat sholat doang, larinya sholat sunat dan sholat jenazah masih masuk. Kalau bab tayamum walaupun sholat jenazah itu fardu, tapi fardunya fardu kifayah, sehingga andai orang niat saya tayamum untuk sholat duha nih, boleh habis itu ada jenazah nggak perlu tayamum
lagi. Boleh, boleh. Inilah di antara hal-hal yang kita bisa bedah, bisa pahami, berbicara dengan aturan-aturan tayamum. Adakah yang ditanya dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa, silahkan. Ini masih satu aturan lagi, bagaimana kalau Jumat, tayamumnya khutbah Jumat wajib, sholat Jumat wajib, tayamumnya sekali apa 2 kali, itu nanti tuh. Kita bakal ngebedah itu, berbeda-beda aturan. Itu saya nggak mau hari ini menjelaskannya karena terlalu panjang, perlu iadah enggak, yang bagaimana yang harus ada, ini terlalu panjang daripada materi ini. Jadi saya hari ini hanya menerangkan tentang fardu-fardu tayamum dan sunat-sunat dalam tayamum saja.